Halo, kembali lagi di channel Bioma TV. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kelenjar endokrin yang keenam, yaitu kelenjar pencernaan. Nah, teman-teman, kelenjar pencernaan di sini terdiri dari kelenjar usus dan juga kelenjar lambung. Kalau kelenjar lambung ini terdapat pada dinding lambung dan biasanya menghasilkan hormon yang dinamakan dengan gastrin. Fungsi dari hormon gastrin sendiri adalah untuk memacu pembentukan getah lambung yang ada di daerah fundus lambung atau dinding lambung. Ketika tubuh kita kekurangan hormon gastrin, maka getah lambung yang dihasilkan akan sedikit. Namun, ketika tubuh kita kelebihan gastrin, maka tubuh kita akan mengalami penyakit gastrinoma dan juga MAH. Berbeda dengan kelenjar pada lambung yang hanya menghasilkan hormon gastrin, kelenjar usus justru menghasilkan dua jenis hormon, yaitu kolecisstokinin dan sekretin. Kolecisstokinin adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang kelenjar empedu untuk menghasilkan atau mengeluarkan cairan empedu. Nantinya cairan empedu ini digunakan dalam sistem pencernaan untuk mengemulsi lemak. Kekurangan hormon kolecisstokinin dapat menyebabkan sindrom autoimun poliglandular, sedangkan kelebihan hormon kolecisstokinin dapat menyebabkan penyakit hipergastrinemia. Nah, hormon yang kedua dari kelenjar usus yaitu sekretin. Sekretin ini berfungsi untuk merangsang pankreas dan menghasilkan getah pankreas. Jika kadar sekretin di dalam tubuh kita terlalu sedikit, maka KIM yang merupakan hasil pencernaan di lambung tidak dapat dinetralkan. Sedangkan jika tubuh kita kelebihan hormon sekretin, maka struktur kimia dari KIM akan rusak. Oke, kita lanjut ke kelenjar yang ketujuh, yaitu kelenjar pankreas atau biasa disebut dengan Pulau Langerhans. Pankreas ini adalah kelenjar ganda yang tersusun atas kelenjar endokrin berupa Pulau Langerhans dan kelenjar eksokrin berupa sel-sel asiner yang menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim. Nantinya enzim ini akan digunakan dalam proses pencernaan. Nah, teman-teman, Pulau Langerhans ini menghasilkan hormon glukagon pada sel alfa dan hormon insulin pada sel beta. Hormon glukagon dan insulin ini berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa di dalam tubuh. Jadi, glukagon dan insulin ini kerjanya antagonis atau saling berlawanan. Jadi gini teman-teman, misalkan kita habis makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Nah, itu kan bisa membuat kadar gula di dalam darah kita menjadi naik atau tinggi. Ketika kadar gula di dalam darah kita naik, otomatis sel beta dari pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini nantinya akan merangsang sel hati untuk mengambil glukosa dan menyimpannya dalam bentuk glikogen atau gula otot. Jadi, glukosa tadi diubah dalam bentuk gula yang lebih safety dan disimpan di hati, yaitu glikogen. Nah, selain itu, insulin juga nantinya akan merangsang sel-sel tubuh untuk mengambil lebih banyak gula di dalam darah, sehingga nantinya kadar gula di dalam darah akan turun. Ketika tubuh kita mengalami defisiensi insulin atau kekurangan insulin, maka kita akan terkena penyakit diabetes mellitus. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika misalnya kadar insulinnya rendah, tapi kadar gulanya tinggi, artinya hanya akan ada sedikit glukosa yang diubah dalam bentuk gula safety, yaitu glikogen, yang nantinya disimpan di hati. Sisa glukosa yang tidak diubah dalam bentuk glikogen itu nantinya akan bercampur dengan darah dan membuat darah menjadi pekat. Hal ini dapat mengganggu sistem peredaran darah. Coba deh, kalian bayangin kalau misalnya darah yang penuh dengan glukosa tadi bergerak menuju ginjal, tempat penyaringan darah dan juga tempat pembentukan urin. Maka darah yang penuh glukosa tadi tidak akan sepenuhnya tersaring. Artinya glukosanya akan ikut terbawa atau keluar bersama urin, yang nantinya akan membuat urin yang dikeluarkan mengandung glukosa, sehingga akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Tapi, kelebihan insulin juga nggak baik teman-teman di dalam tubuh kita, karena dapat menurunkan kadar glukosa di dalam darah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya insulinnya terlalu berlebihan, maka banyak glukosa yang diubah jadi glikogen. Akhirnya di dalam darah, kadar glukosanya rendah. Terus gimana dong kalau misalnya kadar gula di dalam darah rendah? Contohnya nih, saat kita puasa, kita kan hanya makan atau mengkonsumsi gula saat sahur. Kemudian kita tidak makan sampai buka puasa. Artinya, kadar gula di dalam darah kita akan turun atau rendah.
Jika kadar glukosa dalam darah rendah, maka sel alfa pankreas akan melepaskan glukagon ke dalam darah. Kemudian, glukagon akan merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa dan diteruskan ke darah, sehingga akan membuat kadar gula dalam darah meningkat atau naik. Jadi, tubuh kita tidak akan kekurangan glukosa selama di dalam tubuh kita masih ada glukagon. Kalau misalnya tubuh kita mengalami kekurangan glukagon atau defisiensi glukagon, maka akan terjadi pengendapan protein. Sedangkan kalau tubuh kita mengalami kelebihan glukagon, akan mengakibatkan tumor pankreas. Oke, bisa dipahami ya untuk mekanisme kerja insulin dan glukagon di dalam tubuh kita. Kita lanjut ke kelenjar yang terakhir, yaitu kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar kelamin ini terdiri dari ovarium yang dimiliki oleh perempuan dan testis yang dimiliki oleh laki-laki. Ovarium adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan testis adalah kelenjar kelamin yang akan menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Oke, hormon estrogen dan progesteron pada perempuan nantinya akan membantu dalam proses pembentukan sel telur atau ovum, serta memberikan ciri kelamin sekunder pada perempuan, misalnya seperti dada yang membesar, kemudian tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu, dan lain sebagainya. Sedangkan hormon testosteron yang dimiliki oleh laki-laki nantinya akan membantu dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis, ya, dan memberikan ciri kelamin sekunder juga seperti tumbuhnya jakun, suara yang membesar, tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, dan lain sebagainya. Untuk hormon kelamin sendiri nantinya akan lebih banyak kita bahas di materi berikutnya, yaitu sistem reproduksi. Sekarang kita akan lanjut membahas kelainan sistem endokrin. Ada beberapa kelainan yang terjadi pada sistem endokrin, diantaranya yaitu sindrom Cushing, diabetes insipidus, albino, melanisme, hipergastrinemia, gastrinoma, diabetes mellitus. Kemudian ada gigantisme, akromegali, kretinisme, myxedema, gondokan, Graves' disease, dan Addison. Nah, itu tadi beberapa kelainan yang bisa menyerang sistem endokrin kita. Oke, teman-teman, karena pembahasan kita sudah selesai, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.